الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدانا إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله خير داع إلى طريق الأقوام. اللهم صل وسلم على خير الأنام سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang patut kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya dan kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Nikmat-nikmat Allah yang sangat mahal harganya dan kita tidak sanggup untuk menghargainya, yang salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Maka dengan nikmat-nikmat tersebut mengawali kita hidup di hari ini, kita dibimbing Allah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesuai dengan request pesan permintaan dari pengurus, tema di pagi hari ini adalah bab tentang zakat, termasuk rangkaian kewajiban sebagai umat Islam. Samping sholat, puasa, maka kewajiban yang lain adalah zakat. Cuma di antara sholat, puasa, zakat, haji itu sangat berbeda perlakuannya. Yang sangat istimewa adalah sholat. Sholat itu ibadah yang gak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sehat, sholat. Sakit, sholat. Kaya, sholat. Miskin, sholat. Di perjalanan, sholat. Hanya orang yang sudah mati yang gak sholat.
atau hidup tapi akalnya nggak berfungsi, alias gila. Itu aja. Ya. Tetapi ibadah yang lain dipengaruhi situasi dan kondisi. Puasa, sehat wajib puasa. Tapi akalnya nggak berfungsi nggak wajib. Ya, sakit boleh nggak berpuasa tapi dikodok nanti. Ya, sakit. Di perjalanan boleh nggak puasa tapi dikodok nanti, itu puasa. Nah, artinya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Zakat sangat dipengaruhi. Sehat badannya, nggak punya biaya nggak wajib. Punya biaya nggak sehat badannya nggak wajib. Punya biaya badannya sehat tapi nggak aman nggak wajib. Nah, itu. Zakat gitu juga. Hanya yang punya harta yang sampai nisab yang wajib zakat. Nah, itulah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan waktu yang singkat kita bahas tentang zakat ini. Mudah-mudahan bisa kita menambah pemahaman dengan masalah persoalan zakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamuz zakati. Kitabu ahkamuz zakati. Kitab menerangkan bab zakat, ya. Hukum-hukum zakat. Wahiyah, adapun zakat lughatan secara bahasa itu annama, artinya ziyadatu, bertambah, berkembang. Zakat itu secara bahasa berkembang. Apa maknanya? Orang yang berzakat hartanya justru akan berkembang dan bertambah karena keberkahan itu. Berarti orang yang berzakat nggak akan jadi melarat. Justru hartanya semakin bertambah, semakin berlimpah, semakin berkah. An-nama'u. Atau dari bahasa lain, zakat yazki tazkiyatan. Itu atau zakatan itu. Yang artinya apa? Bersih. Bersih. Maka orang yang berzakat hartanya akan jadi bersih, tidak bercampur dengan harta-harta hak-haknya orang lain. Rujukannya kan sama dengan qad aflaha man tazakka. Artinya bisa bersih. Orang yang berzakat artinya membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain yang harus dia keluarkan. Ketika dia belum keluarkan, maka hartanya masih bercampur dengan milik orang lain, yang milik fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain itu. Zakat artinya juga pembersih harta, pensuci harta, macam itu. Oke. Itu zakat secara bahasa. Adapun zakat itu secara umum terbagi menjadi dua. Satu, zakatul mal, zakat harta. Yang kedua, zakatul fitrati, zakat fitrah. Adapun zakat mal, harta yang wajib untuk dizakati, ya kita bahas singkat-singkat saja. Nanti yang lebih detail di zakat fitrah nanti. Adapun harta yang wajib kita zakati, yang pertama adalah harta perhiasan emas dan perak, itu wajib dizakati. Emas dengan catatan emas dan perak bukan yang dijadikan perhiasan sehari-hari yang dipakai. Itu emas yang disimpan. Nah, kalau yang dipakai buat anting-anting, gelang, cincin, itu nggak wajib dizakatin. Meskipun sampai 10 gram, meskipun sampai 50 gram, tapi hari-hari dipakai, nggak wajib. Itu yang disimpan yang dizakatin. Nah itu. Tapi yang nggak mungkin lah pakai emas cincin, ya. Ini 10 gram, 10 gram, 10 gram, 50 gram. Ini 10, 10, 10, 10, 50, 100 gram. Ini 10 gram, 10 gram. Kaki 10 gram, enggak mungkin. Bilang orang sedeng nanti. Ya, itu emas.
Berapa zakatnya? Kapan waktu zakatnya? Emas wajib dizakati ketika sudah sampai satu nisab. Satu nisab itu satu batasan minimal dia wajib keluarkan. Berapa dia? Kurang lebih 80 gram. 80 gram, dan itu pun sudah haul. Apa haul? Genap setahun dia simpan. Genap setahun dia simpan. Belum setahun tidak wajib. Nah itu. Jadi kalau ibunya nyimpan emas setahun, itu disimpan ada 80 gram, wajib dizakatin. Berapa? 2,5%. 2,5%. Berarti berapa? 10%-nya berarti itu 8 gram. 5%-nya 4 gram. Berarti 2 gram. Nah itu. Oke, itu. Yang berikutnya harta yang wajib dizakatin adalah barang perdagangan atau perniagaan. Bagaimana menzakati barang dagangan? Sama, setelah nisabnya cukup untuk dia zakati. Berapa nisabnya? Dikuruskan dengan emas. Jumlah aset dagangannya ketika dihitung dikuruskan dengan emas 80 gram sama, maka setelah setahun juga wajib zakat. Nah, modal dagang misalnya dengan modal 100 juta. Nah, berarti kan sudah melebihi nisab. Tadi nisab emas anggap aja 80 gram, 1 gramnya 500.000. Berarti 500.000 kalau kali 80 berapa? 5, 8, 40 berarti 40 juta. Ya, 40 juta. Berarti dengan modal 50 juta setahun itu seorang sudah, kalau dia dagangannya tidak bangkrut, wajib dia zakatin. Yang dizakati mana? Ya modalnya itu. Adapun keuntungan ditentu belum wajib dizakatin. Yang 50 juta yang sudah setahun itu dia punya modal, dia zakatin. Nah, sama 2,5% yang dia keluarkan. Tuh. Oke. Nanti kalau jenengan bingung misalnya, Pak, saya tuh mau zakat, modal saya 1 miliar, berapa sih? Datang aja nanti ke ahlinya, dihitungkan nanti. Saya nggak usah bingung-bingung nanti. Ya, hitungkan. Perdagangan, ya, itu. Tapi perdagangan sini perdagangan yang dihalalkan. Nanti dagang narkoba, zakat, ya. Ya, itu. Baik. Yang berikutnya yang wajib dizakatin adalah hasil tanaman. Hasil tanaman meliputi satu tanaman yang menjadi sumber kekuatan. Ya, padi, gandum, jagung dengan sumber kekuatan. Nah, itu. Kemudian buah-buahan, kurma dan anggur. Berarti yang lainnya enggak. Kalau bapak nanam apel 5 hektar panen, berarti enggak wajib. Cuma itu nanti bisa dikuruskan ke zakat ke yang lainnya. Nah, itu. Oke. Anggur sama kurma yang wajib dizakatin. Lah kapan zakatnya pertanian ini? Kapan? Dia tidak nunggu setahun. Begitu panen dihitung sampai nisab, wajib zakat. Nggak nunggu setahun, keburu habis nanti setahun. Ya. Kalau emas setahun, ya gitu. Nah, kalau tanaman panen ada nisabnya, zakat. Ya. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah kalau dikuruskan dengan di kilo kuintal kurang lebih 6 kuintal, 600 kilogram. Itu padi, gandum, wajib dia zakat. Berapa zakatnya? 10%. Kalau diairi dengan air hujan atau air sungai yang gratis. Tapi kalau pengairannya dia harus beli, keluarkan biaya, cuma
5% yang harus dia keluarkan untuk zakatnya. Nah, 5%. Tuh. Tanaman. Kemudian lagi yang wajib dizakatin adalah binatang ternak. Binatang ternak. Tapi ternak jangkrik nggak wajib, Pak. Nah, ini kan sekarang musim ternak jangkrik. Ya, ternak jangkrik. Apa? 1 unta. Unta. Ya. Berapa zakatnya? Unta insya Allah itu 6 ekor. Ya. Setahun baru dizakatin. Kerbau, sapi 30 ekor batasannya. Kambing 40 ekor. 40 ekor. Itu wajibnya. Itu pun setelah setahun. Tapi jangan mempolitisir. Piara kambing setahun udah 39. Ini mau beranak nih ini. Dijual satu lagi nggak jadi 40. Itu namanya ngakali Allah itu. Tahun depan sudah beranak sudah 38. Ini kita mau beranak lagi nih. Jual satu lagi nggak sempat 40. Nggak wajib zakat. Allah tahu di otakmu itu ngakali hukum Allah itu. Kelihatan kikir nih itu. Iya itu kambing. Nah terus berikutnya yang wajib dizakatin barang galian, terpendam, nemu, barang temuan. Galian ini galian emas. Panjenengan pas bangun rumah, gali pondasi di belakang rumah, cangkul, cerang, dapat emas sak kepala gedenya. Kalau sak kepala kan udah luar biasa itu. Wajib zakat, nggak nunggu setahun itu. Begitu dia dapat, ya dizakatin. Berapa? 5%. Kalau tadi emas kan 2,5%, ini karena barang temuan, cuma nemu 5%. Ya kalau emas tadi kan karena dia kerja kumpulin yang ini. Tapi kalau yang temuan ini kontan 5%. Karena cuma barang gratis temuan ya. Itu 5%. Iya, kemudian mau lebaran pas nyangkul dapat emas. Lumayan lah. Walaupun nggak dapat THR, dapat emas 1 kepala kan itu lumayan. Baik, okay. Adanya Mas Mukhlisin ini. Itu barang-barang yang wajib dizakatkan secara umum. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu batasan-batasannya itu. Baik. Kita sudah tahu zakat barang-barang yang wajib dizakatin. Berikutnya kita langsung masuk pada zakat fitrah. Zakat fitrah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah ini disebut juga zakat jiwa. Apa maknanya? Zakat yang wajib pada setiap jiwa yang bernapas. Setiap jiwa yang bernapas. Dengan syarat-syarat. Zakat fitrah itu wajib dilaksanakan, dikerjakan ya, dengan syarat-syarat 3 perkara. Ya pertama jelas orang Islam dengan itu. Jelas. Islam. Sama tadi zakat mal juga orang Islam. Yang enggak Islam enggak wajib zakat itu. Dan harta milik sendiri itu. Nah, zakat fitrah ini pertama memang Islam ya. Ya. Terus yang kedua wajibnya adalah bahwasanya yudriku akhiri Ramadan, dia menemukan akhir bulan Ramadan, wa awwalu yaumi Syawal, dan awal pada di hari Syawal. Dia menemukan akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal. Perhitungan bulan Hijriah ini kan dihitung ketika waktu maghrib sudah masuk tanggal kan gitu. Waktu maghrib
Kalau Masehi kan pukul 00. Nah itu. Jadi begitu maghrib akhir Ramadan, misalnya ini akhir Ramadan, misalnya hari ini akhir Ramadan. Nah, begitu nanti maghrib itu sudah dia masuk 1 Syawal, nah, gitu. Maka ketika seorang itu masih menemukan akhir Ramadan, di akhir Ramadan, terus dia masuk maghrib itu, disitulah dia wajib untuk zakat. Wajib untuk zakat. Berarti kalau ada bayi yang lahir, nanti pada maghrib baru melahirkan, maka bayi itu tidak wajib dizakati fitrah. Kenapa? Dia nggak mendapatkan akhir bulan Ramadan. Itu. Atau sebaliknya, seorang yang hidup di akhir Ramadan, begitu dia asar, atas izin Allah meninggal dunia, asar dia meninggal, nggak wajib dia dizakatin. Kenapa? Dia nggak mendapatkan awal bulan Syawal, nggak wajib. Nah, itu. Setelahnya, intinya dia menemukan awal akhir Ramadan, awal bulan Syawal. Itu. Terus kemudian ada kelebihan untuk makan dia sekeluarga esok hari di tanggal 1 Syawal. Ada kelebihan. Artinya lebih ini cukup. Artinya ketika dia sudah punya cadangan untuk makan sehari besok di tanggal 1 Syawal, maka dia wajib untuk zakat fitrah. Contoh, karena di akhir Ramadan mau lebaran, dia borong baju keramaian sekeluarga, semuanya beli, harga 200 ribuan, 200 ribu baju itu. Uang habis, sudah nggak ada beras. Nah, sudah nggak punya beras, nggak wajib zakat. Dijual bajunya tadi itu. Atau masih punya motor, dijual motornya. Kenapa? Nilai motor kalau dijual apa? Masih bisa untuk makan besok lebih itu. Ya begitu. Yang penting dia masih ada kelebihan untuk makan sehari besok, maka wajib dilakukan zakat fitrahnya. Zakat fitrah. Nah, adapun dalil tentang zakat fitrah ini, sebuah hadis dari baginda Rasul Muhammad SAW. Yang pertama, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakat fitrah. Apa tujuannya? Tuhratan lis-shaimi, untuk mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa minal lagwi, dari perkataan-perkataan yang sia-sia, warrafasi, dan perkataan-perkataan yang buruk, ya. Terus wa tu'matan lil masakin, dia memberikan makan kepada orang miskin, ya. Faman addaha qabla shalah, barang siapa dia tunaikan sebelum sholat id, fahiya zakatun makbulatun, itu zakat yang diterima. Waman addaha, dan barang siapa melaksanakan membayarnya ba'da sholatin, setelah sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqati, dihitung sebagai sedekah biasa, enggak zakat. Artinya zakat fitrah ini wajibnya ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri, ya.
Itu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda bahwa putar ini. An Abi Umar radhiyallahu an farada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul wajibkan zakat al-fitri so'an. Zakat fitrah satu sok berupa apa? Qutul balad. Makanan daripada tradisi suatu negeri itu. Ya. Kalau Rasul ya, so'an min tamrin au so'an min asirin. Rasul mencontohkan zakat fitrah itu kurma kering atau gandum. Itu yang dicontohkan. Nah, adapun kita menggunakan beras, itu kias berarti. Apa kiasnya? Makanan pokok. Jadi kalau mohon maaf kalau jenengan ketemu orang yang pembualan sering bicara bid'ah itu, sampean tanya aja, sampean zakatnya pakai apa sih? Beras. Rasul nggak pakai beras kok. Rasul pakai kurma atau gandum yang mencontohkannya. Apalagi yang pakai uang. Rasul nggak pernah mencontohkan pakai uang. Nah, itu aja sudah. Kan sering orang pembualan bid'ah. Rasul nggak pernah mencontohkan bid'ah. Tanya aja, sampean zakat fitrah pakai apa gitu. Adapun menggunakan beras, jadi ulama mengkiaskan, ya, yaitu balad. Itu kiasnya semacam itu. Nah, adapun kita bangsa Indonesia menggunakan beras. Memang itu makanan pokok bangsa Indonesia, beras. Satu sok itu berbeda ukuran, kisaran antara 2,5 kilo, ada yang 2,7 kilo on, yang 3 kilo ya. Nah, untuk tahun ini Kota Balikpapan menetapkan 3 kilo. Kenapa? Kehati-hatian. Ukuran 2,5 kilo itu ukuran yang ngepres, ukuran minim. Nah, dikhawatirkan. Kadang-kadang timbangan itu bisa menyusut kan gitu. Beras yang sudah tertimbun lama misalnya 25 kilo stok. Itu boleh jadi kadang-kadang nyusut. Begitu dia beli beras langsung, Pak, saya zakat ini untuk keluarga saya 10 orang. Jadi dikemasih kan 24 kilo stok. Takutnya itu ternyata kurang. Nah, maka kehati-hatianlah dibuat 3 kilo. Kalaupun ada lebihnya akan jadi nilai sedekah. Nah, sekarang kan timbangan tuh mohon maaf, kadang-kadang ya mohon maaf ada yang kurang 1 on, kadang-kadang kan gitu. Atau karena faktor penyusutan suhu tadi itu macam itu. Maka Kota Balikpapan menetapkan sekarang kadar zakatnya 3 kilo. Dulu 2,5 kilo, 3 kilo. Ya, karena kehati-hatiannya itu sudah dimusyawarahkan oleh MUI, tokoh-tokoh ulama lintas antar ormas Islam, ya, maka 3 kilogram. Dan kalaupun dibayar dengan uang 40.000. Bapak Ibu, 4 mazhab bersepakat zakat fitrah itu nggak boleh dibayar dengan uang, kecuali Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan membayar zakat fitrah diganti dengan nilai harga bahan yang dizakatkan tadi itu. Nah, macam itu Imam Abu Hanifah. Berarti kalau kita membayar zakat fitrah dengan uang, berarti ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Nah, kadang-kadang yang kurang pas itu prakteknya begini. Datang ke masjid, ke musola, bawa uang. Pak, saya zakat fitrah. Terus disodori beras oleh pengurus, terkesan jual membeli beras kan gitu. Diganti beras dulu.
Pertanyaannya itu berasnya siapa? Berasnya siapa? Kalau memang beli ya sah-sah saja. Memang mereka itu jualkan beli beras. Tapi kadang berasnya ya itu aja. Berasnya kan gitu. Datang orang, saudara beras Baskom itu terima uangnya, dia zakat. Datang orang lagi, saudara beras itu juga serahkan uang macam itu. Itu hanya formalitas namanya. Ya, itu. Saya masih ingat ya, itu yang disampaikan almarhum Kiai Haji Anas Mukhtar, pengasuh pondok pesantren Al-Mutakin. Langsung ketika kita pakai uang, langsung kita berniat mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, bayarkan dengan uang sudah. Nggak perlu kita beli beras. Dan kalaupun jual beli itu kan sudah berasnya muzaki tadi itu. Kenapa harus kita jual beli dan sebagainya? Justru jual beli yang batil kan gitu. Hanya formalitas saja semacam. Jadi datang dengan ikrar niat dengan zakat menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah, bayar dengan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bayar zakat fitrah, ikuti mazhab Imam Abu Hanifah dengan uang. Udah. Nah, begitu. Nah, itu maka itu yang kami terapkan semacam itu. Kalau memang bersikukuh dengan Imam Syafi'i harus beras ya, artinya bukan beras memang. Setiap orang beli, jual, jualin dengan beras yang berbeda. Nah, macam itu baru jual beli yang betul-betul sah secara jual beli gitu. Kenapa? Syarat jual beli kan harusnya barang milik sendiri yang dijual. Itu berasnya siapa kan gitu. Ya gitu. Nggih. Jadi langsung aja menggunakan ikrar namanya mazhab Imam Abu Hanifah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam pembayaran zakat fitrah ini waktu-waktunya ada 3. Satu, waktu yang mubah, yang jaiz. Jaiz. Kapan? Begitu masuk 1 Ramadan sudah boleh zakat fitrah dibayarkan, meskipun belum wajib. Tadi kan wajibnya dia mendapatkan akhir Ramadan awal Syawal, tetapi dia mentakjil, mendahulukan pembayaran zakat fitrah boleh di awal. Begitu 1 Ramadan dia bayar zakat fitrahnya tidak boleh. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan ini sudah boleh, ini bayar sudah boleh. Berarti kalau dia membayar zakat fitrah di awal harus niat takjil. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi, terus dan keluarganya seperti itu, takjilan dengan mendahulukan waktu, fardholillahi ta'ala. Ya, saya membayar zakat fitrah untuk diri saya dengan mendahulukan waktu, fardu karena Allah. Atau saya membayar zakat fitrah untuk diri saya dan orang-orang yang menjadi tanggungan saya, istri dan anak-anak saya, dengan mendahulukan waktu, fardholillahi ta'ala. Ada. Jadi niatnya disampaikan dengan mendahulukan waktu. Kenapa belum fardu masalahnya? Takjilan. Tuh. Waktu yang jaiz. Yang kedua, waktu yang wajib. Kapan? Begitu masuk 1 Ramadan, itulah wajibnya. Ya, begitu masuk maghrib udah wajib zakat fitrah. Wajib. Itu. Yang ketiga, waktu sunnah. Kapan waktu sunnahnya? Menjelang berangkat sholat Id. Itu sunnah dia untuk membayar zakat. Itu sunnahnya semacam itu. Ada 3. Tetapi kalau jenengan mengambil waktu sunnah, ya jangan kepada abad dan amil. Pak, saya besok pagi aja bayar zakat ini, udah bubaran, orang pada mau sholatan gitu ya. Rata-rata kan udah kelar semacam itu. Nggih, itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, itu singkat tentang zakat. Nggih, mudah-mudahan bisa menambah kepahaman kita. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, ada hal-hal yang mau didiskusikan berkaitan tentang zakat ini. Monggo sama-sama kita bahas nanti itu semacam itu. Silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zakat mobil Pak bergerak untuk traveling Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil untuk travel itu bisa kias nanti. Kemana kiasnya? Bisa dikiaskan kepada
zakat perdagangan tadi itu. Okay. Atau bisa dikiaskan kepada zakat profesi semacam itu. Okay. Kalau memang semacam itu, okay. Memang untuk usaha kan, berarti usahanya yang dihitung nanti itu. Nah, berarti yang dizakati ya modalnya semacam itu. Nah, itu, okay. Travel semacam itu. Jadi dikiaskan kepada zakat perdagangan. Dagang usaha kan ya, dagang jasa kan gitu kita. Jasa berarti kan dia jasa macam itu. Jasa. Berapa harga mobil itu? Nah, semacam itu. Berapa harga mobil? Dan zakat itu ya sekali Pak. Kalau sudah dizakati ya sudah semacam itu. Bukan terus tiap tahun dia menzakati mobilnya, tidak. Dia punya mobil 5. Ya. Tahun pertama dia punya mobil 2. Satu mobil harganya 100 jutaan kan, itu sudah nisab kan 200 jutaan setahun ya dia zakat karena untuk usaha tadi itu, untuk usaha. Kalau untuk kendaraan pribadi ya nggak dizakati, nggak wajib ya. Nah, setahun ya dia zakatin 2,5%-nya gitu. Nah, di tahun setelah dia setahun ternyata dia bisa beli mobil lagi, satu lagi tambah 3, maka yang mobil yang ketiga ini belum wajib dizakatin karena belum genap setahun. Nah gitu. Kalau memang juga digunakan untuk usaha travel tadi itu, insya Allah begitu. Okay. Nah, tapi kalau mobil ketiga jadikan mobil kendaraan pribadi, nggak untuk usaha ya nggak wajib dizakatin. Untuk tambah 3. Berarti nanti di tahun kedua tambahan mobil yang sudah genap setahun ini, yang bulan ketiga ini baru keluarkan zakatnya. Nah gitu. Ternyata di tahun ketiga dia bisa nambah mobil lagi, belum wajib juga. Setahun kemudian yang mobil yang baru ini, Pak, sebelum itu tabrakan reot, ya nggak wajib zakat. Gitu. Jadi gitu. Kalau kita mengkiaskan kepada perdagangan, Bapak nggih, kalau kita mengkiaskan pada perdagangan gitu. Nggih. Nah, kalau dikiaskan kepada pertanian, ya mungkin nggak pas. Kenapa? Karena kan kalau pertanian kan begitu dia panen langsung dizakatin. Sementara ini dia kan hari-hari bisa terima uang, tapi kan nilainya kan ya nggak ini semacam itu. Maka bisa dikiaskan ke perdagangan apa dagang jasa tadi itu, jasa transportasi itu. Demikian mungkin kalaupun benar itu dari Allah Bapak, kalaupun salah itu mungkin kekurangan ilmu saya, kebodohan saya, semoga diampuni Allah semacam itu. Dan alangkah baik ketika nanti kita juga cari referensi, bertanya kepada para ahli-ahlinya lagi semacam itu untuk perbandingan, untuk muqabalah semacam itu. Oke? Kenapa? Semua yang saya sampaikan ada potensi benar, potensi salah. Kalaupun benar itu dari Allah, kalaupun salah itulah masih kekurangan ilmu saya semacam itu. Nggih, demikian. Yang lain? Nggih. Baik, demikian nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita, rezeki kemudian yang berlimpah, dan hati kita senantiasa tergerak untuk menunaikan kewajiban kita dalam berzakat. Hakul yakin yang kita keluarkan enggak akan sia-sia, dan Allah tulis semakin orang mengeluarkan hartanya akan semakin bersih. Ibaratnya sumber semakin dia kuras airnya, semakin bening yang keluar dari sumber itu. Demikian mungkin perjumpaan kita, ada benarnya semuanya itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salah dan khilaf itu kekurangan saya, mohon maaf. Semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم وتوفنا على دين الإسلام والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته